Church of Christ ada Shalom. Saya mewakili dari Zion Church of Christ untuk mengucapkan selamat Natal bagi saudara dan juga selamat tahun baru 2024. Boleh sebelum kita mulai ibadah ini kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Tuhan yang sama yang membawa kami sampai tahun ini. Itu adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai kami sepanjang tahun ini. Dan kami terus menunggu Tuhan bahwa berkat-berkat-Mu yang baru setiap harinya, janji-janji-Mu, kami tunggu Tuhan untuk tergenapi di dalam kehidupan kami. Pada hari ini biarlah Engkau tahbiskan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus saja yang bekerja sebebas-bebasnya di tempat ini. Biarlah tempat ini menjadi lembah pujian bagi-Mu Tuhan. Kau boleh berkati semuanya Tuhan. Kami percaya Engkau yang lawat kami. Kami percaya ada kemenangan yang terjadi. Kemuliaan demi kemuliaan Kau sediakan bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk bersorak dan bersuka cita bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Come on music. Come on, Tuhan kita baik sepanjang tahun 2023. Tahun 2024 Tuhan yang sama Yesus juga akan baik kepada kita. Amin. Come on. God is good all the time, and all the time God is good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we all the time.
Luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang luar biasa yang Kau telah berikan bagi kami pada hari ini. Bila pada hari ini kami mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Pada hari ini saudara, saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul The Presence. Your presence is heaven to me. Mungkin banyak saudara yang sudah tahu. Dan saya ingin membagikan sebuah kisah yang mungkin saudara pernah baca di dalam kitab Keluaran, di mana ketika Musa memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian saudara. Ada satu hal yang begitu menarik bagi saya. Tuhan pernah memberikan tawaran kepada Musa. Saya akan menyertai kamu untuk pergi ke tanah perjanjian dan mendapatkan negeri yang penuh dengan susu dan madunya. Saya akan mengirimkan malaikat bagi kamu untuk kamu menang berperang lewat suku ini dan itu. Kamu boleh memperoleh berkat-berkat, tapi ada satu hal, tapi aku tidak akan pergi bersama-sama dengan kamu. Karena kau adalah bangsa yang tegar tengkuk dan aku kiranya bisa sekali-kali membinasakan engkau. Saudara, pernyataan ini adalah pernyataan yang singkat, tapi maknanya sangat dalam, saudara. Tuhan memberikan penawaran kepada kita. Kamu boleh dapat berkat-berkatku, tapi kamu tidak ada hubungan dengan aku. Apakah itu yang kamu mau? Saudara, saya bersyukur sekali bahwa pada saat itu Musa menjawab kepada Tuhan. Tidak Tuhan. Saya tidak akan pergi kemanapun, selangkah pun Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada bersama-sama dengan saya. Kita bersyukur Tuhan. Bahwa di hari ini, di hari Minggu, kita selalu berusaha menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. Tapi sebetulnya saya jauh lebih rindu kalau setiap saudara keluar dari pintu ini, saudara juga bawa hadirat yang sama. Karena kita butuh Tuhan bukan hanya hari Minggu, tapi hari Senin, Selasa, Rabu, bahkan di bulan-bulan setelahnya saudara, kita selalu butuh Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Yes, pada hari ini biarlah ini menjadi perenungan kita. Kami tidak mau pergi kemanapun Tuhan, kalau Tuhan tidak ada di sana. Your presence is heaven. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ surga mampu untuk dihadirkan di bumi. Jesus, you're the cup that won't run dry. Who is like the Lord in all the earth? Matchless love and beauty, endless world. Yes, nothing, Lord. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Lord, your presence is heaven to me.
sama-sama bangkit berdiri. Treasure of my heart and of my soul, in my weakness you are merciful. Yes, you're Redeemer, God, Redeemer of my past and present wrongs. You're the holder of my future days to come. You're the holder, Jesus. You're the holder of my future days to come. Yes, our future is saving you. You're the holder of my future days to come. Come on, praise God. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence, Jesus. Your presence is heaven to me. Lord, your presence is heaven to me. So we sing, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven. Come on, sing. Oh Jesus, oh Jesus. Ini kerinduan kami. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence, come on, sing, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Yes, call His name. Your presence is heaven, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven, oh Jesus, oh Jesus. Just nothing else, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is Kami mau memuji-Mu Tuhan.
Jesus, oh Jesus. Pada hari ini kamu mau nyatakan Tuhan, Your presence is there, oh Jesus. Boleh berikan tepuk tangan saudara. Yes, karena Dia layak. Karena Dia adalah nama di atas segala nama. Tidak ada satupun nama di bawah kolong langit ini yang lebih indah daripada namamu Yesus. Yes, Jesus, this is my worship Jesus. We bring our heart to Your praise, oh Jesus. Inilah kerinduanku Tuhan, biarlah ini jadi yang manis di harapanmu. Tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain sepertimu Tuhan. Boleh saudara naikkan setiap mazmur dan pujian saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih karena Engkau jadi Tuhan yang setia kepada kami. Kasih-Mu terlalu besar, terlalu cukup bagi kami. Yang kami inginkan adalah hubungan bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Yes, we worship You Jesus. Oh, biar kebaikan-Mu, kebajikan-Mu yang mengikuti aku Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Jemaat Tuhan, inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan di setiap waktu. Inilah nyanyianku Tuhan, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu.
Kami berterima kasih Tuhan, dipercayakan boleh ada di minggu yang pertama tahun 2024, kami bisa merayakan ibadah di hari Minggu. Segala kebaikan, kemurahan Tuhan terjadi bagi kehidupan kami. Maka siapapun yang hadir hari ini, semuanya diberkati, semuanya dijumpai, semuanya dilawat oleh Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa, kasih karunia Tuhan senantiasa tercurah atas setiap pribadi. Kami percaya bahwa kalau kami bisa melewati 2023 dan kami ada di 2024, itu semata karena keajaiban yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kepercayaan yang Tuhan berikan. Maka hamba berdoa hari ini juga lawatan Tuhan terus terjadi. Kuasa Tuhan terus terjadi. Mujizat Tuhan terus terjadi. Dan setiap langkah-langkah kami di tahun 2024 bukan menjadi langkah-langkah yang biasa. Tetapi langkah di 2024 adalah langkah kemajuan, langkah perubahan. Langkah di mana kehidupan kami berbeda dari kehidupan yang lama. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja di dalam diri kami melampaui segala akal. Kekuatan Tuhan bekerja di dalam kami, sehingga kami mampu menghadapi segala situasi dan kami keluar lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, sebentar kami akan dengar firman Allah. Kami percaya urapan Tuhan hadir, mengurapi kami di dalam pujian penyembahan. Hadirat Tuhan memandu, menguasai kehidupan kami. Saatnya Tuhan berfirman. Pakai firman Tuhan untuk mengubahkan kami. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala sesuatunya dan pasti berhasil. Maka terima kasih Tuhan Yesus, dan aku berdoa Roh Kudus mampukan setiap kami untuk dapat mempraktekkan setiap firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kita semua diberkati. Sama-sama dengan saya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sebelum kita duduk, kita mau declare keyakinan kita akan jaminan firman yang akan kita terima. Mari bersama-sama dengan saya katakan, aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan, satu-satunya kebenaran yang mampu memberikan kemerdekaan. Aku mau hidup dalam kebenaran, menjadi pelaku firman, dan didewasakan dalam iman. Segala kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Mari kita juga mau berterima kasih kepada tim Praise and Worship yang sudah melayani kita. Kita kasih tepuk tangan buat mereka. Terima kasih juga buat media operator yang ada di belakang yang membuat tim yang ada di depan bisa berjalan dengan luar biasa. Well, kerjasama tim yang dahsyat, kerjasama tim yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Baik, Shalom, selamat tahun baru. Tahun 2024 tahun kemenangan, tahun 2024 tahun keajaiban. Pada kesempatan ini saya bersama dengan keluarga, bersama dengan seluruh tim pastoral, kami mau mengucapkan selamat tahun baru 2024 kepada setiap volunteers dan segenap jemaat Zion Church of Christ. Saya berdoa tahun 2024 setiap kita mengalami keajaiban kuasanya Tuhan. Pintu-pintu mujizatnya Tuhan terbuka dan terjadi lawatan-lawatan yang baru pada saat kita memutuskan untuk tinggal terus-menerus di dalam Yesus Kristus sehingga kehidupan kita dapat menjadi kesaksian bagi semua orang. Karena target gereja Zion Church melalui visi yang Tuhan percayakan adalah membawa setiap jemaat Zion Church of Christ untuk hidup dalam kemurnian, menjadi sama seperti Yesus dan berdampak bagi dunia. Oke, itulah yang kita kejar ke depan. Kita mau bawa jemaat Tuhan menjadi seperti apa? Seperti yaitu visi yang Tuhan percayakan. Nah 2024 ini saudara, tema yang diangkat sepanjang tahun 2024 berbicara mengenai miraculous living in Jesus Christ. Miraculous living in Jesus Christ. Itu artinya keajaiban kehidupan di dalam Kristus. Saya berharap, saya berdoa buat saudara bahwa selalu ada kesaksian, keajaiban-keajaiban yang Tuhan buat di dalam kehidupan setiap kita. Saya berdoa saudara di tahun 2024 ini dari jemaat akan memberikan report bahwa mereka mengalami keajaiban Tuhan, bahwa mereka mengalami kuasa Tuhan, bahwa mereka memiliki kesaksian-kesaksian di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya 2024 kita membahas mengenai yaitu segala keajaiban yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ayat yang saya pakai untuk menjadi dasar
dari tema 1 tahun ini adalah di dalam Filipi pada pasal yang keempat. Pada ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Atau kalau dalam teks bahasa Inggrisnya The Message berkata, whatever I have, wherever I am, I can make it through anything in the one, yaitu Jesus, who makes me who I am. Artinya, apapun yang saya miliki, dimanapun saya berada, saya bisa melampaui, saya bisa melewatinya melalui apapun di dalam Dia, Yesus, yang menjadikan aku apa adanya. Nah itu dia. Jadi saya percaya bahwa 2024 bukan menjadi tahun yang mengerikan, bukan menjadi hal yang mencemaskan, tapi 2024 keajaiban Tuhan akan terjadi. Amin. Keluarga kita yang belum bertobat boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada lawatan-lawatan yang terjadi. Bahkan apa yang semula Anda pikir mustahil, justru di 2024 akan terjadi terobosan yang besar atas kehidupan Anda. Nah di bulan Januari, ya di bulan yang pertama di tahun 2024, tema kita 1 bulan ke depan, kita akan berbahas mengenai start strong. Ya, kita memulainya adalah melangkah di dalam kekuatan Tuhan. Ya, melangkah di dalam mujizat Tuhan. Melangkah di dalam lawatan Tuhan. Makanya kita akan berbahas mengenai ini yaitu start strong, level up. Kita terus naik, kita mulai bukan dengan lemes, tapi kita mulai dengan full power. Ya, kita mulai dengan kekuatan yang penuh. Karena kita tahu dan kita yakin, karena kita tidak sendiri, karena ada keajaiban Tuhan, karena ada kekuatan Tuhan. Makanya kita bisa melewati every step dan kita mengalami peningkatan demi peningkatan. Dan percayalah saudara, saudara di 2024 akan semakin dipercayakan yang lebih besar lagi. Siapa yang percaya? Akan dipercayakan yang lebih besar lagi. Kasih sorak-sorai tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, minggu yang pertama, catat lagi, ini judulnya jadi ada 3 judul saya bagi buat saudara. Judul 1 tahun, ya kan? Judul 1 bulan, dan judul 1 minggu. Nah, hari Minggu ini kita berbicara mengenai kehendak Yesus. Yaitu apa yang baik, berkenan kepadanya, dan apa yang sempurna. Jadi kita akan bahas hari ini tentang kehendak Yesus. Ya, jadi kita akan bahas detail mengenai kehendak Yesus. Kenapa sih saya bawakan ini? Nah ini yang saya bawakan. Karena dalam hidup ini saudara, kita seringkali mencari dan bertanya-tanya tentang apa sih sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya gitu. Kita bertanya-tanya seperti itu kan, apa sih Tuhan maunya gitu kan. Nah persoalannya kita seringkali jadi gagal paham. Lalu pada proses selanjutnya kita bertemu dengan berbagai persoalan dan ujungnya kita mengalami atau menjadi kecewa. Nah untuk itu di minggu pertama ini kita akan menjelajahi apa yang Alkitab katakan sih tentang kehendak Yesus. Seperti kata-kata ini, yang baik, yang berkenan kepadanya dan yang sempurna. Oke, ini kita bahas apa sebenarnya yang dimaksud dengan kehendak Yesus. Apa artinya kehendak Yesus? Nah kita akan melihat definisinya dulu dan konsep dasarnya dari Alkitab. Mari kita lihat di dalam Roma pada pasal 12 pada ayat yang kedua dikatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Sama-sama katakan berubahlah. Ya tahunnya aja berubah, masa kamu masih gitu-gitu aja gitu kan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, titik 2 di sana. Oke, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Baik, kehendak Allah saya akan breakdown. Yang pertama, kehendak Allah itu selalu terkait dengan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Kebaikan Tuhan Yesus tidak terbatas. Artinya, Yesus itu berlimpah dengan kebaikan. Ya kan? Dan Yesus mau kita juga hidup dalam kebaikan sebagaimana Yesus. Pertanyaan saya sederhana, saudara. Anda hidup sampai hari ini, itu semuanya karena kebaikan Kristus atau karena apa? Atau karena yang lain? Tidak, semua karena apa? Kebaikan Kristus. Tuhan Yesus sangat baik sama kita. Kita berkali-kali mengecewakan Tuhan, kita berkali-kali gagal dalam memenuhi janji kita sama Tuhan. Coba cek lagi deh. Waktu kita masuk tahun 2023 yang tahun lalu. Di bulan Januari kita punya resolusi. 2023 saya akan berubah. Saya akan begini, saya akan begini, saya akan melakukan ini, saya akan melakukan ini, bla 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 bla. Coba cek di akhir tahun 2023.
Apakah semua yang saudara tulis resolusi tadi, saudara sudah lakukan semuanya? Atau mungkin sudah lakukan, tapi balik lagi. Ngulangin lagi. Halo? Coba cek dulu deh. Kita seringkali gagal dalam apa? Dalam memenuhi janji kita. Kita mudah berjanji. Tapi apakah Tuhan marah sama kita? Apa Tuhan kesel sama kita? Enggak. Tuhan tetap melimpahkan kebaikannya. Tuhan tetap berlimpah kasihnya. Apa Tuhan menghentikan berkatnya? Enggak. Apa Tuhan lantas menjauh dan membuat Anda merasa kesepian? Enggak. Dia tetap ada bersama dengan kita. Dia tetap mencintai kita. Nah itu sebabnya saudara, berbicara mengenai kehendak Tuhan, kehendak Allah atau kehendak Yesus tidak bisa lepas dari kebaikan-kebaikan Kristus yang tidak terbatas. Artinya kita diarahkan oleh Yesus bahwa kehendaknya adalah mari kita juga hidup dalam perbuatan kebaikan atau sikap kehidupan yang baik kepada setiap orang yang ada bersama-sama dengan kita. Kenapa demikian? Karena kita hanya bisa memberi kalau kita sudah punya. Maksudnya begini saudara, saudara nggak bisa berbuat baik sama orang kalau saudara nggak dipenuhi dulu dengan kebaikannya Tuhan. Paham sampai di sini? Jangan dibalik. Agama mengajarkan berbuat baik dulu sama orang, nanti Tuhan akan kasih kebaikan. Nggak bisa. Bagaimana mungkin saya mau ngasih orang 1 juta, tapi uang saya cuma 100.000. Analoginya begitu. Saya harus punya duit dulu 1 juta, baru saya bisa kasih orang 1 juta. Saudara nggak bisa pakai ATM saudara, kalau ATM-nya tidak dimasukin duit dulu. Kalau saudara mau keluarin 1 juta dari ATM saudara, ATM-nya harus diisi dulu 1 juta. Sama, saudara nggak bisa mengasihi orang kalau Anda tidak menerima dulu kebaikan kasihnya Tuhan atas kehidupan Anda. Itu sebabnya Yesus mati buat Anda, dia melakukan kebaikannya dulu bagi hidup kita pada waktu kita masih jauh dari Tuhan, pada waktu kita masih hidup di dalam dosa, dia sudah memberikan kebaikannya dulu bagi kita. Setelah dia memberikan kebaikannya bagi kita, baru tuh kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan kepada setiap orang. Nah, kehendak Tuhan adalah kita juga hidup dalam kebaikan. Dengan cara apa? Menerima kasih Tuhan yang tak terbatas. Yang kedua, kehendak Yesus adalah terkait dengan hidup yang berkenan. Apa maksudnya hidup yang berkenan? Artinya hidup berkenan itu memiliki sikap yang taat. Kita taat sama Tuhan. Kita ke gereja, kita berdoa, kita baca Alkitab. Nah, ketaatan kita itu sebagai bentuk cinta dan hormat kita sama Tuhan. Kita ke gereja, kita baca Alkitab, kita berdoa bukan karena takut Tuhan marah. Bedain saudara. Jangan sampai kita datang sama Tuhan karena takut Tuhan marah. Jangan sampai kita ke gereja karena takut Tuhan marah. Besok buka toko takutnya sepi. Gara-gara hari Minggu gak ke gereja, Tuhan pasti marah nih. Tuhan ngambek sama saya. Tuhan gak pernah ngambek. Tuhan gak pernah marah. Yang suka ngambek kita. Yang suka marah kita. Halo? Ingat baik nih. Jadi taatnya kita itu bukan karena ketakutan. Tapi taatnya kita karena kita sayang dan cinta sama Tuhan. Lihat baik-baik. Siapa sih orang yang sudah bertobat, yang sudah percaya Yesus, yang sudah melayani, yang gak bisa buat salah lagi? Apakah kita masih bisa buat salah? Apakah kita masih bisa gagal? Apakah kita masih bisa error? Yes, itu kenyataannya. Mau dibilang layak, gak ada orang yang cukup layak untuk dipakai sebagai alatnya Tuhan. Tapi ini yang saya mau katakan sama saudara. Ketika engkau buat salah, ketika engkau melakukan hidup dalam kegagalan dan hidup dalam kekacauan gitu ya. Yesus tidak datang sama saudara lantas maki-maki saudara. Atau marah-marah sama saudara. Atau dia menghentikan berkat saudara. Enggak, dia tidak melakukan itu. Beda dengan iblis. Ya kan? Kalau saudara jatuh dalam kesalahan, gagal, ya kan? Terus error, iblis itu akan menyerang apa? Jati diri Anda. Caranya iblis. Beda dengan Yesus. Kalau Yesus Anda salah tadi dideketin. Begini caranya, saya tolongin kamu. Yang benar seperti ini. Jangan jalan di situ, kenapa? Karena di situ tempatnya iblis menunggu kamu. Jalannya di sini. Lakukan yang benar seperti ini. Perbuatlah seperti ini. Nah, itu dia. Kalau Anda buat salah, dia tidak menghakimi Anda. Dia tidak serang jati diri Anda. Tapi dia bantu Anda memperbaiki perbuatan-perbuatan Anda. Kalau iblis,
Dia langsung bilang begini, dasar kamu orang berdosa gitu. Kamu orang gak berterima kasih. Itu iblis. Kamu memang gak bener hidupnya. Hidup begini modelnya. Mana bisa ada berkat. Pasti Tuhan marah sama kamu. Nah lo, itu iblis. Makanya orang tua, kalau anaknya, lihat deh anak kita main itu apa tuh. Apa namanya tuh yang susun blok itu apa tuh? Apa namanya? Lego. Dia bikin Lego seperti itu. Terus kita sebagai parents bilang gini, let me help you. Let daddy help you. Karena kita orang tua tahu gambaran besarnya seperti apa cara buatnya. Anak bilang apa? No. I can do it. Saya bikin sendiri. You don't help me gitu. Ya kan? Udah dia bikin tuh. Pas dia bikin setengah jam nggak jadi. Berantakan. Begitu berantakan, aku bingung nih gitu. Kok nggak bisa ya gitu ya. Biasanya orang tua bilang apa? Nah dia udah bilang kan, bener gak? Makanya denger, sini dia dibantuin. Nah better you don't say like that. Jangan pernah ngomong begitu sama anak saudara. Jesus pada waktu kau buat sesuatu dan kau error berantakan. Yesus tidak datangin kamu dan bilang, udah saya bilang kan saya sudah utus Romi Matulesi kasih tahu kamu nggak denger sih gitu. Enggak, Yesus nggak bilang gitu. Yesus bilang apa? It's okay. Yuk kita bikin yang benar seperti ini. Coba saudara lakukan sama anak saudara. It's okay, nggak apa-apa. Mari buat yang seperti ini, caranya seperti ini. Kamu pasti bisa. Sini kita bikin sama-sama yuk. Yuk, saya temenin kamu yuk. Gitu. Coba saudara bikin seperti itu sama anak saudara. Anak saudara akan bangga sama dedinya. Ya kan? Anak saudara akan bangga sama maminya. Anak saudara akan bangga sama orang tuanya. Kenapa? Karena anak tidak datang dengan judgment atas sikapnya dia. Tapi saudara menunjukkan jalannya yang benar seperti apa. Amen? Makanya saya katakan sama saudara, Jesus ingin Anda hidup dalam ketaatan. Tapi dia tidak datang dengan bentuk pengancaman. Dia datang dengan kasih kepada saudara. Dia tunjukkan jalan yang benar. Kehendak Kristus yang ketiga. Kehendak Yesus itu juga berkaitan dengan apa? Yaitu berbicara tentang kesempurnaan. Ya, berbicara mengenai kesempurnaan. Apa sih maksudnya kesempurnaan? Perfeksionis gitu? Gak boleh ada yang salah sedikit pun? Oh bukan. Bicara kesempurnaan kehendak Kristus itu artinya kita dibentuk untuk memiliki karakter yang sama seperti Yesus. Karakter yang baik itu tidak pernah ditemukan. Jadi saudara begini, Pastor, kok anak saya begini ya karakternya? Aduh, ada setannya nih gitu. Kita kalau lihat anak kita agak aneh-aneh, kita bilang apa? Ada setannya nih, ada setannya. Saya cuma mau kasih tahu sama saudara, karakter yang baik itu tidak pernah ditemukan. Tapi karakter yang baik itu sudah diinstal. Dan dia perlu dibentuk melalui proses yang berkesinambungan dalam pertumbuhan kehidupan seseorang. Paham sampai di sini? Dia perlu diproses, dia perlu diajarin, dia perlu dibantu, dia perlu dibimbing. Jadi kalau anak saudara modelnya kayak, wah gimana ya begini ya, saya pusing nih ngurusin anak saudara. Saya cuma mau bilang, kan benihnya dari kamu berdua. Ya anak begitu ya itulah kamunya gitu lah. Jangan salahin orang, jangan salahin setan. Kata setan gini, bukan gue, kok lu nyalain gue, kata setan gitu. Karena ada ibu-ibu juga ketika usahanya gagal, dia datang sama pendeta tolong doakan saya. Usaha saya diganggu setan. Kok saya usaha gagal terus. Saya bikin sesuatu gagal lagi. Ini pasti serangan setan. Pendeta doa dan mendoakan usir setan, jangan ganggu ibu ini. Setannya komplain, kata setan gini, bukan saya gak pernah ganggu dia, gak pernah ganggu usaha dia. Memang ini ibu blow on aja. Bukan karena setan gitu kan. Nah, seringkali iya kan kita jadinya gagal saudara. Karena kita berpikir bahwa karakter yang baik itu bisa ditemukan. Jadi kita ketemu orang, wah ini orang karakternya baik nih, saya akan rekrut dia. Saudara, gak ada orang langsung karakternya baik ditemukan, gak ada. Karakter baik itu by proses saudara, diproses. Semuanya butuh proses. Suami istri menikah, apa langsung suamimu jadi suami yang baik atau istrimu jadi istri yang baik? By proses, by proses. Semuanya harus dalam proses, dalam perjalanan berkesinambungan.
Makanya bagaimana sih caranya untuk saya bisa mengenali kehendak Kristus ini? Caranya adalah apa saudara? Untuk mengenali setiap kehendak Yesus melalui pembacaan firman Tuhan. Kalau 2023 saudara jarang baca Alkitab, saya sarankan 2024 bacalah Alkitab. Karena dengan saudara membaca Alkitab, itu menjadi panduan yang pasti untuk mengidentifikasi apa saja yang baik, apa saja yang berkenan, dan apa saja yang sempurna menurut Yesus. Jadi artinya berjalan di 2024 ini, agar dapat paham apa menjadi kehendak Yesus dengan cara membaca firman Tuhan. Setuju? Yes, harus. Siapa yang baca Alkitab? Orang tua aja? Bukan. Dari mulai anak sekolah minggu, sampai usia senior, harus wajib baca Alkitab, baca firman. Agar paham saudara kenapa kita perlu baca firman, baca Alkitab. Saudara bisa beli buku-buku panduan, ada banyak secara saudara agar tidak membosankan baca Alkitab. Agar paham nih, saya berikan contoh yang cocok dengan zaman now nih. Kalau di depan gadget, kita dapat lengket berjam-jam, betul gak sih? Kenapa tidak kita coba lakukan lengket pada Alkitab kita? Gitu. Di depan gadget berjam-jam kita bisa ada di situ. So hati-hati saudara kalau saudara mau baca Alkitab, ada untuk notifikasi di HP saudara, saudara hati-hati. Better lihat, habis itu kalau memang penting, oke, ya kan? Tapi better kalau enggak ya saudara singkirin dulu deh. Karena percaya deh, hanya gara-gara pengen lihat, akhirnya saudara apa? Nyemplung sekalian kelamaan di situ. Tanpa sadar. Nah itu bahayanya tuh saudara. Jadi saudara harus tentukan dulu waktu untuk saudara baca Alkitab yang tidak mau diganggu oleh gadget saudara. Ya kan? Saudara tentukan aktivitasnya, waktunya. Saya percaya kalau orang yang rindu untuk mencari kehendak Tuhan, Anda pasti bisa. Anda pasti bisa. Ya kan? Lakukanlah itu dengan Alkitab Anda untuk Anda lengket dengan dia berjam-jam. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan adalah nafas kehidupan kita. Dan sangat-sangat kita butuhkan. Firman Tuhan sangat kita butuhkan dalam segala waktu, situasi dan keadaan. Pada waktu susah, pada waktu senang, kaya atau miskin, sakit atau sehat, dalam kelimpahan atau kekurangan, dalam keberhasilan ataupun kegagalan. Melalui firman Tuhan kita jadi tahu apa kelemahan kita. Melalui firman Tuhan kita juga jadi tahu apa kekurangan kita. Sehingga kita dapat belajar untuk memperbaikinya terus-menerus. Melalui firman Tuhan juga kita menjadi tahu segala kelebihan dan kekuatan kita. Sehingga kita dapat memaksimalkan potensi diri kita sambil terus menjaga kerendahan hati dan bersyukur bahwa semua itu adalah pemberian daripada Tuhan. Melalui firman Tuhan juga saudara, kita menjadi paham segala jalan yang akan kita tempuh di tahun yang baru ini. Kita akan tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan dan apa yang dapat menjadi berkat bagi sesama. Oke, ingat baik, baca firman. Karena dengan firman Tuhan Anda jadi tahu mana memilih pasangan yang benar. Baca firman Tuhan. Problem atau masalah akan selalu kita hadapi. Walaupun kita sudah menjaga hidup yang baik atau sudah melakukan perkara-perkara kebaikan, tetap saja selalu ada problem, ada masalah. Nah, yang membuat kita terpuruk dalam menghadapi persoalan kita adalah ini dia. Because you don't know what you don't know. Ya, karena kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu gitu loh. Dari mana kamu tahunya? Ya dengan membaca firman Tuhan. Jadi kamu tahu yang kamu nggak tahu. Kita harus tahu apa yang kita tidak ketahui. Dan kita juga harus tahu apa yang sudah kita ketahui. Dengan saudara tahu apa yang saudara nggak tahu dan saudara tahu apa yang saudara tahu, itu akan membuat saudara tidak lagi menjadi orang yang minder gitu loh. Kita nggak harus tahu semuanya kok, betul gak? Kita nggak harus hebat di semua area kok. Saya bisa khotbah, tapi saya belum tentu bisa di area musik. Saya nggak tahu cara musik, mainnya gimana segala macam. Nggak apa-apa kita nggak tahu. Kita perlu tahu apa yang kita nggak tahu. Dan kita perlu tahu apa yang sudah kita tahu. Kita dengan demikian, kita nggak jadi minder tadi kan. Nggak jadi orang yang begitu-begitu aja. Ya kan? Dan kita akan menjadi orang yang akan mengalami kemajuan yang dahsyat. Itulah yang saya katakan kuasa firman Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Saudara mau diubahkan oleh firman Tuhan? Yes, izinkan firman Tuhan ada di dalam diri saudara. Nah sebelum saya masuk poin saya,
Di 2024 ini saya mau tanya sama saudara, apakah Anda lelah dalam kehidupan ini? Halo? Lelah hayati? Apakah Anda selalu berada dalam circle yang sama? Balik lagi, ke situ lagi, ke situ lagi? Atau apakah Anda hidup Anda up sebentar, down lagi? Up, down. Begitu terus? Ataukah Anda mengalami kondisi fisik Anda, mengalami drop, penurunan, kemampuan, kualitas? Coba Anda flashback di tahun lalu. Mungkin di tahun lalu saudara hanya fokusnya hanya kepada segala sesuatu yang menjadi kehendak pribadi kita sendiri. Mungkin itu problemnya. Titiknya di situ. Nah, ini saatnya Yesus ingin setiap orang percaya untuk hidup mengikuti kehendaknya Yesus. Tahun 2024 akan menjadi tahun yang memberikan keajaiban di dalam Yesus. Pada waktu saudara mau melakukan kehendak Kristus, keajaiban demi keajaiban akan terjadi bagi kehidupan Anda. Ada amin. Saya mau ajak saudara untuk keluar dari situasi lama Anda. Ini tahun yang baru, harus sesuatu yang berbeda yang bisa kita lakukan karena Tuhan ingin memberikan hal-hal yang dahsyat dan ajaib dalam kemuliaannya. Nah, pertanyaannya apakah Tuhan Yesus, mengapa Tuhan Yesus mau kita mengikuti kehendaknya? Mengapa kita diajak untuk mengikuti kehendak? Yang pertama, karena Tuhan mau memakai siapa saja, garis bawahi, siapa saja untuk mewujudkan kehendaknya. Siapa sih yang dipakai Tuhan? Hanya orang-orang hebat? Hanya orang-orang tertentu? No. Semua orang, siapa aja. Terbukti dari Kisah Rasul pada pasal 4, pada ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, karena mereka berdua habis menyembuhkan orang lumpuh dan mereka ditangkap di sidang agama. Dikatakan, dan orang-orang yang menyidang mereka mengetahui bahwa keduanya, Petrus dan Yohanes, hanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Heranlah mereka. Para murid Yesus seperti Petrus, Yohanes, Yakobus dan lain sebagainya adalah para nelayan yang sederhana. Meskipun mungkin mereka ini kurang terdidik secara formal, tetapi orang-orang ini mereka dipilih oleh Yesus untuk menjadi murid-muridnya, kemudian diutus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Bayangin, ini orang yang gak terpelajar, orang yang biasa-biasa, dipakai sebagai murid Yesus, terus saudara, pelayanannya luar biasa, naik pesawat terbang terus. First class, kemana-mana, kan ke ujung dunia tuh. Wah, pelayanan mereka sampai ke ujung bumi. Dahsyat saudara. Ini memberi contoh bahwa kehidupan mereka adalah contoh bahwa Tuhan dapat menggunakan orang-orang biasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Contoh ini menunjukkan bahwa Tuhan dapat menggunakan orang-orang yang sederhana dan tidak sempurna untuk mencapai rencana-rencananya Tuhan. Saya tidak mengatakan saya sempurna, saya banyak kelemahan. Saya tidak pernah berpikir akan menjadi seorang yang berdiri di depan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya malu menatap mata orang, saya nggak pede berdiri di depan orang. Tapi saudara dikasih Tuhan, inilah pekerjaan Tuhan. Keajaiban Tuhan terjadi untuk memakai saya berdiri hari ini mengajar di depan saudara. Ini mengajarkan kita bahwa gak peduli latar belakangmu, gak peduli status sosial kita. Oke, Tuhan dapat menggunakan kita untuk tujuannya yang agung. Caranya apa? Kalau kita bersedia mempercayai dan mengikuti kehendaknya Tuhan. Amin. Semua orang bisa dipakai Tuhan. Semua orang. Percayalah. Tuhan akan memampukan Anda. Saya tidak mengatakan bahwa karena orang ini tidak terpelajar, berarti kita nggak usah sekolah ya pastor. Oh, saya tidak ngomong begitu saudara. Saya cuma mau mengatakan sama saudara bahwa apapun latar belakang Anda, kelemahan Anda akan tetap bisa dipakai Tuhan. Saya berpikir dulu, saya nggak perlu sekolah teologi ya. Saya merasa kurang. Saya merasa akan dipakai Tuhan lebih lagi, saya memperlengkapi diri saya. Saya sekolah teologi, saya lulus S1. Saya masuk lagi sekolah S2. Dan sekarang saya sudah selesai S2 saya. Ditawarin lagi untuk masuk S3, saya bilang tunggu dulu deh. Saya mau selesaikan dulu gereja dulu. Ada urusan gereja dulu yang saya mau bereskan dulu, saya bilang begitu. Jadi saudara yang kasih Tuhan,
Artinya Tuhan bisa pakai semua orang dalam kapasitas kita yang sederhana, dalam kekurangan yang ada pada kita. Jangan pernah batasi Tuhan. Makanya Tuhan panggil kita untuk hidup dalam kehendaknya Tuhan. Karena Tuhan mau memakai setiap kita sesuai dengan rencananya. Yang kedua, pertanyaan yang tadi adalah, kenapa Tuhan Yesus mau kita mengikuti kehendaknya? Karena orang yang melakukan kehendaknya Tuhan, pasti orang itu memiliki ciri ini, rela berkorban. Sakyus, kita lihat dulu di dalam Lukas pada pasal 19 maksud saya, Lukas 19. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, garis bawahi anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini ceritanya Yesus datang ke Yeriko, dikerubungin orang, dia lagi jalan, Sakyus pendek, naik pohon, pengen ngelihat Yesus. Dan Yesus langsung bilang sama dia, begitu kelihatan sama Yesus ada orang di atas pohon, dia sebut namanya langsung, Sakyus turun. Yesus tidak tanya sama muridnya, itu siapa yang di atas pohonnya? Malu-maluin banget tuh gitu kan. Yesus nggak tanya sama muridnya, siapa sih namanya tuh gitu. Enggak. Tapi Yesus sudah tahu. Nah hari ini saya mau kasih tahu sama saudara, Yesus sudah tahu nama Anda, bilang amin dulu nih. Anda nggak perlu kenalan Tuhan, nama saya. Ini Tuhan tolong diingat yang Tuhan sudah tahu saudara semua. Namamu sudah dicatat, Tuhan sudah tahu dan ngerti siapa saudara. Makanya dibilang suruh turun Sakyus, Yesus makan di rumah dia, bukan cuma makan tapi ngobrol firman. Nah ini dia, kalau makan-makan juga ada ngobrol firman di situ, halo. Kebanyakan kita kalau ngumpul sama teman ngomongnya apa? Ngalor ngidul, ngomongin firman. Gak apa-apa ngomong apa dulu, tapi tarik lagi ke firman. Tarik lagi ke firman. Yesus ngomongin firman nih sama si Sakyus nih. Begitu selesai khotbah, lihat responnya. Pada saat Sakyus menerima Yesus di rumahnya, dengan sungguh-sungguh dia mendengarkan sabda firman Tuhan yang Yesus sampaikan. Lihat responnya Sakyus. Dia bergerak mengikuti kehendak Yesus. Hatinya berubah dari orang yang egois. Berubah menjadi orang yang bertobat. Dan dia menjadi orang yang rela berkorban. Itu yang dilakukan oleh Sakyus. Bayangin dia bilang apa? Separuh hartanya dia bagi kepada orang miskin. Kalau ada orang yang pernah aku peras, aku ganti 4 kali lipat. Hari itu saudara, kota Yeriko ekonominya berubah. Gara-gara orang ini dengar firman dan orang ini mengikuti kehendak Yesus. Dan hatinya bergelora dan dia punya hati yang rela berkorban. Ciri seorang yang melakukan kehendak Tuhan, dia pasti rela berkorban. Apakah orang yang berkorban akan rugi? Ayat 9 berkata, orang ini pun keturunan Abraham atau anak Abraham. Tahu gak kenapa Yesus sebut dia anak Abraham? Abraham itu bapak orang beriman, karena Abraham semua bangsa diberkati. Galatia 3 ayat 29 juga mengatakan, oleh darah Yesus, kita yang percaya pada Yesus disebut juga keturunan Abraham dan berhak menerima warisan daripada Abraham. Berarti Sakyus, orang ini disebut sebagai anak Abraham, berarti dia punya hati yang rela berkorban. Dia juga menerima berkat dari Abraham terjadi atas hidup dia. Orang-orang yang melakukan kehendaknya Bapa, kehendaknya Yesus, maka mereka punya hati yang rela berkorban. Orang-orang yang punya hati rela berkorban gak akan miskin, gak akan kekurangan. Dia akan punya berkat dalam segala kelimpahan. Jesus said like that, ayat 9. Bukan pendeta yang ngomong, tapi Yesus yang mengatakan anak Abraham. Alasan yang ketiga kenapa Yesus mengajak kita untuk kita bergerak dalam kehendaknya Yesus. Karena orang yang melakukan kehendak Tuhan pasti sukacita. Wajahnya gak mutung, gak cemberut. Halo, saya kasih tahu nih, kalau saudara senyum, kalau saudara wajahnya cerah ceria, orang gak bisa tebak berapa nilai nominal di kantong Anda. Itu hebatnya saudara. Kalau saudara bawa mobil Mercy, S-Class seri terakhir, kaca bening, karena biasa orang kaya kalau naik mobil mewah kacanya bening, biar kelihatan mukanya siapa yang punya. Tapi kalau saudara naik mobil itu, wajah saudara merengut aja. Nanti orang dari luar bilang, supirnya tuh pasti supirnya. Padahal yang punya dia. Tapi gara-gara mukanya merengut dibilang apa? Supirnya tuh supirnya. Smile. Amin.
Sukacita. Hati yang gembira adalah, iya. Kenapa saudara sesak napas terus? Coba cek deh. Lu nggak enjoy sih. Coba sukacita gitu loh. Enjoy. Karena orang yang senyum, smile, orang kan bilang, tuh pasti orang kaya tuh. Tuh. Even saudara turun dari bajai, wih wah ini orang kaya rendah hati banget gitu. Naik ke bajai loh, gak malu dia. Slow, amin? Slow. Orang yang hidupnya melakukan kehendak Tuhan pasti bersuka cita. Daud membuktikan ini dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Sesungguhnya kehendak Tuhan adalah apa saudara? Membawa Israel dari tanah perbudakan, bangsa Yahudi keluar masuk ke mana? Ke Gunung Zion gitu loh. Tempat terakhir itu Gunung Zion. Oke? Nah pada saat Daud sebagai penerus daripada messenger yang sudah selesai sebelumnya, Daud meneruskan dan Daud melakukan kehendak Tuhan, dia membawa Israel sampai ke Gunung Zion. Ingat ya, Gunung Zion itu tempat terakhir, bilang sama-sama tempat terakhir. So I believe, kenapa Tuhan pakai namanya Zion Church. Saya percaya ini tempat terakhir, amin. Nah, kalau saudara selama ini mungkin pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, saya berdoa buat saudara. This is your final decision. Amen. Ya kan? Final decision. Sekarang saudara dari sini saudara akan langsung dipersiapkan untuk melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa sama Tuhan. Makanya Daud melakukan atau memberikan dalam kehendaknya Tuhan. Dia memberikan dana untuk apa? Persembahan membangun rumah Tuhan. Daud keluarin dana pribadinya. Dan dia membagikan dengan bersuka cita. Diikuti setiap rakyatnya juga memberikan juga dengan sukacita. Mereka enggak berkata, aduh keluar duit lagi nih, enggak. Mereka melakukan dengan sukacita. Kalau dananya dikumpulin untuk persiapan membangun bait Allah yang pertama, kurang lebih ratusan triliun. Dan itu luar biasa saudara, mereka berani memberi. Tanpa ada rasa beban, tanpa ketakutan, tanpa worry. Dan mereka percaya mereka orang yang diberkati. Karena Paulus berkata di dalam 2 Korintus pada pasal 9 ayat 7 dan 8 dikatakan, kalau memberi, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati. Jangan karena sedih hati, jangan karena terpaksa. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan ayat yang ke-8, orang yang memberi dikatakan, dan Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa, apa dikatakan? Berkecukupan, senantiasa, bukan awal bulan, bukan tengah bulan, bukan akhir bulan, tetapi senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Bayangin, bukan cuma di dalam satu hal, tapi di dalam segala sesuatu dan malah bukan cuma berkecukupan, tetapi apa? Berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Kasih sorak-sorai dulu buat Tuhan yang luar biasa. Yes. Makanya saya selalu berdoa, Tuhan berkatin saya jadi orang kaya. Saya jadi orang kaya yang berkelimpahan. Kenapa? Karena saya mau pakai kekayaan saya untuk berkati orang-orang yang susah. Itu saudara. Saya lihat orang susah, saya susah juga. Kenapa? Karena saya pengen orang susah jadi gak susah lagi hidupnya. So apa yang saya lakukan? Saya berdoa sama Tuhan. Berdoa terus. Saya diberkati berkelimpahan agar saya bisa bantu orang-orang. Amin. Makanya saya berdoa buat saudara, para pengusaha yang ada di Zion Church. Saya berdoa sesuai dengan level Anda hari ini. Saya berdoa Anda bisa pegang project. Ada yang ratusan juta. Ada yang miliaran saya doain. Ada yang puluhan M saya doain. Ada yang ratusan M saya doain. Dan saya berdoa keajaiban Tuhan 2024 tergenapi atas setiap saudara yang hadir di tempat ini. Haleluya, haleluya. Dan yang terakhir, yang keempat, kenapa Yesus mau kita hidup dalam kehendaknya Dia. Orang yang melakukan kehendak Tuhan selalu melihat keajaiban kasih, keajaiban kuasa, dan keajaiban kemuliaan Tuhan. Artinya matamu akan melihat keajaiban-keajaiban. Orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, matanya akan melihat mujizat demi mujizat terjadi di sepanjang perjalanan dia. Ini terjadi atas Yusuf dalam Matius 2 pada ayat 13.
Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Yusuf bangun, ambil anak itu dan ibunya, larilah ke Mesir, tinggal di sana, sampai aku berfirman kepada kamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Bedanya Yusuf, bedanya Herodes, tahu nggak? Yusuf ini orang yang sungguh-sungguh. Ya kan? Yusuf ini orang yang tulus. Yusuf ini orang yang mentaati perintahnya Tuhan. Memang tidak mudah bagi Yusuf untuk menikahi Maria yang telah hamil oleh Roh Kudus. Dan tetap menjaga kesucian Maria sampai bayi Yesus dilahirkan. Tapi ketaatannya Yusuf, imannya Yusuf untuk melakukan kehendak Tuhan, membawa Yusuf untuk diperlihatkan keajaiban daripada kuasanya Tuhan. Beda dengan Herodes. Herodes pada waktu orang Majus datang ketemu Herodes, Herodes bilang begini, kalian selidiki di sana ya, cari tahu anak itu di mana lahirnya. Kalau udah ketemu, balik lagi ke sini ya, kasih tahu saya, karena saya juga pengen menyembah anak itu. Bohong, hatinya pahit, hatinya gak suka. Herodes tidak suka ketika ada persaingan, tidak suka kalau ada anak raja yang lahir. Herodes dan para ahli Taurat, mereka tahu di mana dituliskan akan dilahirkan bayi Yesus, sang raja itu. Tapi mereka tidak diperlihatkan kuasa, tidak melihat kemuliaan orang-orang itu. Beda dengan Yusuf, beda dengan orang-orang Majus. Orang-orang yang melakukan kehendaknya Tuhan. Mata mereka melihat mujizat. Yusuf melihat mujizat. Bagaimana ada malaikat datang ketemu dia. Yusuf melihat mujizat. Dia tinggal di sebuah rumah, kira-kira bayi Yesus sudah 2 tahun umurnya. Tahu-tahu kedatangan para raja datang ke rumah. Saudara, Anda tinggal di komplek rumah Anda orang biasa aja. Tahu-tahu saudara, para petinggi kerajaan sedunia datang ke rumah Anda gitu. Kira-kira gempar gak tuh? 1 RT. Bukan kan 1 RT, 1 RW. Apa-apaan nih? Ramai banget nih. Ya kan? Hari itu Yusuf mendadak kaya raya. Ada emas, kemenyan, dan mur. Di sini saya mau katakan sama saudara. Orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, berkatnya akan datang tepat pada waktunya ke tempat Anda dan gak salah alamat, amin. Kemuliaan Tuhan akan terjadi ke tempat Anda. Dari mana orang gak kenal Anda, tahu-tahu bilang begini, lu pegang proyek gue deh, lu yang kerjain deh. Siapa yang promosiin Anda? Yesus yang promosiin Anda, amin. Akan datang ke segala keajaiban, akan datang segala kemuliaan, akan menghampiri Anda. Amin. Jangan lagi menjadi orang-orang yang lemah. Jangan lagi menjadi orang-orang yang ketakutan. Tapi hari ini saudara harus percaya 2024 tahun di mana saya bisa melihat keajaiban Tuhan. Tahun di mana saya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tahun di mana saya bisa melihat kuasa kasih Kristus berlimpah atas kehidupan saya bersama dengan keluarga saya. Saya percaya apa yang mungkin pernah terhilang di 2023, 2024 kelimpahan dari atas segala sesuatunya Tuhan pasti berikan bagi kehidupan kita bersama dengan keluarga. Amin. Itu sebabnya saudara saya percaya ketika setiap kita orang Kristen mau melakukan kehendaknya Tuhan, maka mata kita akan bisa melihat segala keajaiban kuasa dan kemuliaan Tuhan. Apa yang telah dicontohkan dari poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 dari para pahlawan iman tadi dalam melakukan kehendak Yesus serta dampak yang mereka alami, itu bukanlah sebuah cerita yang tersimpan di Alkitab semata. Melainkan semuanya adalah kenyataan ilahi. Sama-sama katakan kenyataan ilahi. Ya, yang pasti juga terjadi dalam kehidupan setiap orang yang hadir dalam ibadah saat ini. Haleluya, amin. Yes, 2024 setiap kita memulai di dalam kehendak Tuhan Yesus. Maka percayalah Anda memulainya dengan kekuatan penuh untuk meraih setiap jaminan Tuhan dalam kuasa keajaibannya. Saya terus berdoa buat saudara, Anda boleh foto ini. Saya terus berdoa buat saudara. Kekuatan Tuhan berlimpah-limpah di dalam diri Anda. Dan itu akan membawa Anda kepada jalan-jalan kemenangan yang penuh dengan mujizatnya Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya terus berdoa buat saudara. Karena saya meyakini orang-orang yang kami doakan di tahun 2024 ini akan ada kesaksian yang baru. Puji Tuhan. Selamat merayakan keajaiban Tuhan dalam menjawab setiap doa
orang percaya. Mari kita beri tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa saudara, hampiri Tuhan. Saya beri waktu beberapa saat. Saudara boleh berseru sama Tuhan. Dan kau boleh mengatakan, Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu. Aku mau mengikuti kehendak-Mu. Aku mau bergerak seirama dengan kehendak-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan mau biar terjadi di dalam kehidupan kami. Lord Jesus, hamba berdoa Tuhan, biar firman Tuhan ini terus bekerja. Firman Tuhan ini terus bergerak. Firman Tuhan ini terus terjadi atas kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Mereka bukan menjadi orang-orang yang meragukan atau berpikir apa mungkin. Atau mungkin mereka bertanya-tanya, kira-kira seperti apa di 2024. Tapi mereka menjadi orang-orang yang memulai dengan kekuatan penuh, start strong di dalam Kristus. Mereka tidak sendiri, tapi mereka bersama-sama dengan Yesus. Dan saat ini aku melepaskan kuasa Tuhan. Roh Kudus turun atas mereka. Roh Kudus lawat mereka. Roh Kudus jumpai mereka. Dan Roh Kudus yang menguatkan langkah kaki mereka. Ketetapan hati mereka. Keputusan-keputusan mereka. Sejalan dengan petunjuk firman Tuhan. Aku berdoa mereka tidak sakit-sakitan. Mereka menang atas segala virus. Dan mereka tidak gentar dengan perubahan-perubahan yang ada. Tapi mereka akan selalu naik levelnya. Dan mereka akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Keajaiban demi keajaiban Tuhan terjadilah atas kehidupan mereka. Aku melepaskan kuasa. Turunlah atas mereka. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku berhenti menyampaikan firman di tempat ini. Tetapi aku percaya firman Tuhan tidak pernah berhenti. Firman Tuhan terus berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan sukacita yang Tuhan limpahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Happy New Year. God bless you saudara. Beri tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Baik, terpujilah nama Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pastor Romi Matulesi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya saudara, kadang kita dimasuk ke dalam tahun yang baru 2024 tuh kita punya resolusi. Tapi di saat yang sama saudara, Tuhan juga punya resolusi bagi saudara. Dia sudah menyiapkan begitu banyak berkat dan dia menyiapkan mujizat-mujizat bagi saudara di tahun ini. Oleh karena itu kuncinya adalah hanya kita lebih lagi dekat kepada Tuhan, sehingga kita bisa mengenal kehendaknya dan kita bisa sama-sama berjalan di dalam rencana besarnya Tuhan untuk menunggu setiap rencana Tuhan tergenapi atas kehidupan kita. Sebelum dari masuk sesi persembahan, kita akan masuk ke dalam sesi perjamuan kudus terlebih dahulu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadi
Kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Dan saudara, ini adalah hari Minggu yang pertama kita mengadakan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus secara bersama-sama. Itu artinya kita berjalan di tahun 2024 ini, tidak ada kuasa apapun di tahun ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Anda makan tubuh dan minum darah Yesus, Anda ada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam saudara. Percayalah, apa yang saudara sentuh, apa yang Anda pegang, usahakan kerjakan. Di setiap bulannya dari Januari sampai Desember dan di sepanjang 2024 ini, kuasa, mujizat dan keajaibannya pasti terjadi bagi kehidupan Anda. Amin. Mari kita angkat rotinya di atas kepala. Dengan iman ulangi doa saya. Sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Kami diberkati, umur panjang dan tidak sakit-sakitan. Dalam nama Yesus, 2024 menang atas segala penyakit, menang atas segala virus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur ini. Bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, kami termeterai sebagai warga sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat sorgawi. Aku tolak kuasa gelap, aku tolak roh-roh jahat. Dalam nama Yesus, kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita. Kita bersyukur buat tubuh dan darahnya. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan. Ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Sepertimu Yesus, Disempurnakan. Jangan gentar, jangan takut berjalan dengan Dia, katakan. Dalam segenap jalan terus memuliakan. Sekali lagi, ku mau sepertimu Yesus. Kami memuliakan. Nah, dalam segenap jalan kami, dalam segenap jalan memuliakan. Sama-sama katakan, memuliakan nama Tuhan, memuliakan namamu. Memuliakan namamu.
Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kemuliaan Tuhan ada bersama kami, kasih-Nya Tuhan ada bersama kami, kekuatan Tuhan ada bersama kami, maka keajaiban demi keajaiban pasti terwujud dalam perjalanan kami. Maka di tangan kami ada minyak Tuhan yang mengajarkan kuasa, bahwa setiap murid-murid Tuhan diperintahkan mengusir setan dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan, dan setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat berjalan bersama dengan kami dimanapun kami berada, melangkah menang atas segala yang jahat dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Anda boleh urapi kepala saudara, maka setiap botol, setiap pot ini diurapi dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat Tuhan bawa pulang minyak ini 2024, ada kuasa, ada mujizat besar yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Maka Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mari berkati diri kita, perkatakan kata-kata berkat ini. Dan ini yang terjadi di 2024 atas kehidupan Anda bersama dengan keluarga. Angkat tangannya sama-sama dengan saya, katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini Tuhan. Di mana sebentar sebelum kami pulang, kami akan memberikan korban syukur. Tangan-tangan mereka diberkati. Apa yang mereka korbankan digantikan lipat kali ganda. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati sama-sama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk kembali saudara kasih Tuhan. Baik, sebelum kita masuk ke dalam sesi persembahan, kita akan memberikan yang terbaik. Oleh karena itu biarlah kita mendoakannya terlebih dahulu. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini di mana kami bisa memberikan kepadamu kembali Tuhan. Kami percaya ada segala kelimpahan yang Kau telah berikan bagi kami. Ini hanya sedikit yang mau kami persembahkan sebagai korban syukur kami ke bawah kaki Yesus. Kami percaya persembahan ini bisa diberkati Tuhan, bisa memberkati banyak orang, memberkati gereja ini secara lebih lagi berkelimpahan. Dan lebih daripada itu Tuhan, setiap tangan-tangan yang memberi boleh Engkau berkati Tuhan. Kau curahkan, bahkan Kau bukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati mereka setiap pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan sama-sama kita katakan amin. Tiada terukur besar kasih setiamu. Jauh tinggi
Tes. Oke, mari kita bangkit berdiri saudara. Satu pengumuman sebelum saya masuk dalam doa berkat, yaitu setiap hari Sabtu Gereja Zion Church of Christ, yaitu ada program baru saudara, program I Start with Jesus. Jadi ada program baru secara online, ibadah hari Sabtu pagi jam 5.30. Jadi saudara kalau sudah dapat sharing, dapat linknya setiap hari Sabtu pagi, saudara boleh share lagi sama teman-teman, sama keluarga saudara. Ini merupakan program rutin setiap hari Sabtunya. Jadi ini ditayangkan lewat YouTube Zion Church of Christ. Silakan saudara boleh mengikuti ibadah ini setiap hari Sabtu. Dan saya berdoa biar saudara diberkati melalui program I Start with Jesus. Amin. Diberkati semua luar biasa. Dan satu pengumuman lagi, dan kita akan berdoa juga bahwa ibadah hari ini tepat ulang tahun istri saya yang ke-48. Jadi kita akan berdoa juga buat istri saya bahwa dia Tuhan percayakan masuk di usia ke-48 tahun. Itu suatu perjalanan yang luar biasa. Berkat Tuhan yang menyertai dan keajaiban-keajaiban Tuhan yang menyertai dia di tanggal 7 Januari. Catat tanggalnya jadi tahun depan saudara ingat tanggal berapa istri saya ulang tahun ya. Puji nama Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat setiap berkat yang Tuhan percayakan. Terima kasih buat kemurahan yang Tuhan limpahkan. Kami percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini diberkati dengan dahsyat. Hamba memegang yaitu doa-doa mereka, melepaskan kuasa. Yaitu doa untuk setiap karir, usaha, proyek, pekerjaan mereka. Di 2024 diberkati dalam kelipatan yang luar biasa. Kalau 2023 ada yang terhilang, 2024 dirapel, digantikan yang berkelipatan. Aku lepaskan berkat buat mereka, maka mereka tidak akan kalah oleh segala bentuk penipuan. Apapun rancangan orang jahat tidak bisa menjatuhkan posisi mereka. Maka juga mereka diberkati dalam damai sukacita. Mereka diberkati dalam segala kesejahteraan. Tuhan berikan mereka hikmat dalam mengelola keuangan dengan bijaksana. Sehingga mereka tidak boros, tidak bocor keuangan mereka. Tapi keuangan mereka menjadi keuangan yang terbaik di tahun 2024 ini. Maka berkati juga kesehatan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga mereka diberkati, sanak famili mereka diberkati. Dan kami melepaskan berkat juga Tuhan buat gereja ini Zion Church of Christ yang Tuhan percayakan di Menara 1. Tuhan berkati Zion Church. Tuhan yang berkati juga yaitu Sumarekon. Tempat ini diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan kami juga melepaskan berkat yaitu untuk setiap para pelayan Tuhan yang telah korban dalam pelayanan. Berkati tim volunteers yang telah melayani bersama-sama dengan kami sepanjang hari ini. Berkati segala persiapan mereka, baik tim logistik, hospitality, para pendoa syafaat. Berkati juga tim media operator dan tidak lupa berdoa buat seluruh tim praise and worship yang sudah melayani hari ini. Hamba bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak dalam berkat, dalam kuasa, dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan percayakan untuk kami boleh melayani Tuhan. Maka juga setiap korban pelayanan mereka, Tuhan gantikan lipat kali ganda. Lepaskan berkat juga bagi bangsa kami Indonesia yang akan masuk dalam pesta demokrasi. Biarlah damai sejahtera ada atas Indonesia. Dari Papua sampai Aceh, Miangas, Pulau Rote, kuasa Tuhan bekerja atas Indonesia. Biarlah pesta demokrasi ini berjalan dengan baik dan tidak ada kegaduhan, tidak ada kerusuhan. Bahkan rancangan-rancangan orang jahat dihalau, tidak berhasil. Dan Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berdaulat atas setiap wilayahnya. Indonesia negara yang maju, negara besar, negara yang dahsyat dalam kuasanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang berikan pemimpin yang terbaik atas Indonesia. Dan kami percaya Indonesia terus membangun dalam kemajuan. Dan kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya akan menerima berkat Tuhan. Berdoa buat istri hamba yang sudah Tuhan percayakan 1 tahun lagi usianya di hari ini, tanggal 7 Januari 2024. Terima kasih buat perjalanan yang luar biasa. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat berkat, terima kasih buat pertolongan, terima kasih yaitu buat kesabaran yang Tuhan terus berikan kepada istri hamba. Pakai dia terus, berkati dia terus Tuhan, bersama dengan anak-anak kami dalam berkat Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan yang Tuhan berikan atas pelayanan ini. Dan saatnya kami akan menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus, aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan kau naik ke atas bukan turun.
Jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu bulan tahun yang penuh berkat. Sehingga siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua nantinya sama-sama menjadi warga sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat tahun baru, happy Sunday, sampai jumpa minggu depan. God bless you.